Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Januarti Sasmita, NIM E1E019167. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan pendidikan sekolah dasar di Provinsi NTB pada era abad 21. Yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan manusia, sehingga dengan adanya pendidikan diharapkan kualitas sumber daya manusia semakin meningkat. Fungsi dari pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan bisa bermanfaat bagi semua orang. Pendidikan merupakan hak asasi setiap orang, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, salah satunya dengan menerapkan wajib belajar pendidikan wajib dasar 9 tahun seperti yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Program wajib belajar 9 tahun didasari konsep pendidikan dasar untuk semua atau Universal Basic Education, yang pada hakikatnya berarti penyediaan akses yang sama untuk semua anak. Dalam kehidupan masyarakat, pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas manusia. Bahkan, kinerja pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah digunakan sebagai variabel dalam menghitung indeks pembangunan. Manusia bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi. Semakin tinggi pendidikan penduduk dari suatu masyarakat, maka diharapkan akan semakin baik juga kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan dapat memberikan nilai-nilai kognitif, afektif, dan psikomotorik kepada setiap individu. Di samping juga dapat digunakan sebagai alat untuk mentransformasikan nilai-nilai yang berguna dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, sangatlah penting. Mengenai masalah pendidikan, perhatian pemerintah masih perlu ditingkatkan. Ini tercermin dari masih banyaknya masalah pendidikan yang makin rumit, kualitas siswa makin rendah, pengajaran yang kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, serta distribusi guru yang belum merata. Dampak dari rendahnya kualitas pendidikan akan mengakibatkan keterpurukan di negara ini. Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh dalam langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, pemerintah pusat maupun daerah bekerja sama untuk melakukan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Daerah pun harus bekerja sama untuk melakukan perbaikan pendidikan. Reformasi desentralisasi pada awal tahun 2000 telah menjadikan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan-layanan dasar. Hal ini membuat pemerintah daerah berupaya untuk bekerja keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Akses ke pendidikan dasar menjadi prioritas utama pemerintah pusat maupun pemerintahan di daerah itu sendiri, dalam rangka mencapai sasaran pembangunan milenium dan memenuhi standar minimum. Pemerintah Indonesia di bidang pendidikan dasar dan menengah
Perkembangan pendidikan anak yang ditandai oleh peningkatan kualitas pendidikan yang sangat penting. Artinya, dalam penuntasan wajib belajar, dalam rangka wajib belajar diupayakan bagi setiap anak usia sekolah untuk menempuh tingkat pendidikan dasar secara tuntas. Dengan melalui jenjang pendidikan tersebut, diharapkan anak usia sekolah pendidikan dasar yang merupakan cikal bakal generasi penerus bangsa dapat menjadi sumber daya dari negara lain. Salah satu upaya dalam pembentukan sumber daya manusia yang bermutu adalah dengan meminimalkan jumlah anak putus sekolah, karena putus sekolah akan menghambat keterlanjutan siswa dalam meningkatkan jenjang pendidikannya. Berdasarkan data Susenas 2015, anak usia 7-24 tahun yang sudah tidak bersekolah sebesar 28,25%, yang masih bersekolah sebesar 70,91%, dan yang tidak pernah sekolah sebesar 0,84%. Berdasarkan data proyeksi penduduk dari BPS Pendudukan usia 7-24 tahun sebesar 79.883.100 jiwa. Jika masih ada 0,84% yang tidak pernah bersekolah, berarti secara nominal masih ada sekitar 671.018 anak usia 7-24 tahun yang tidak mengenyam pendidikan. Hal ini senada dengan masih banyaknya penduduk usia 15 ke atas yang tidak memiliki ijazah sebesar 18,5%, yang memiliki ijazah SD atau MI sebesar 27,79%, dan yang memiliki ijazah SMP sebesar 21,44%. Yang memiliki ijazah SMA atau MA sebesar 18,80%, yang memiliki ijazah SMA atau MAK sebesar 5,50%, dan yang memiliki ijazah D1 atau D2 sebesar 0,72%, dan yang memiliki ijazah akademik D3 sebesar 1,61%. Hal ini memperlihatkan bahwa penduduk Indonesia masih didominasi oleh lulusan SD atau MI. Sama seperti sistem pendidikan lainnya di seluruh dunia, peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah masih terus menjadi tantangan mendasar. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan di daerah secara efektif merupakan hal yang sangat penting demi keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan. Kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dengan baik dan berkualitas ternyata sangat beragam tingkatannya di seluruh Indonesia itu sendiri. Kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dengan baik dan berkualitas ternyata sangat beragam di seluruh daerah. Penentuan dimensi tata kelola utama yang mendasari penyampaian layanan pendidikan yang efektif dalam menjadi titik awal untuk mengatasi kelemahan yang ada dan meningkatkan kinerja pendidikan. Pendidikan sebagai sebagai bagian penting dari pembentukan modal manusia semakin mendapat perhatian dari penelitian dengan kajian empiris berbagai negara dan antar negara. Tapi penelitian untuk wilayah regional dalam suatu negara masih sangat relatif lebih sedikit. Dan yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan data BPS Nusa Tenggara Barat tahun 2014 diketahui bahwa penduduk usia 10 tahun ke atas Provinsi NTB rata-rata hanya mengenyam pendidikan tamatan sekolah dasar, yaitu sebesar 28,12%. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan atau PDSPK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun ajaran 2014-2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki angka partisipasi kasar atau APK PAUD sebesar 66,12%. APK SD atau MI sederajat Nusa Tenggara Barat memiliki angka partisipasi sekolah atau APS 7-12 tahun mencapai 99,11%.
Perencanaan strategis pendidikan di NTB saat ini didorong untuk sejalan dengan visi pemerintah daerah NTB, yakni mewujudkan NTB gemilang. Sektor pendidikan harus memiliki imbas bagi dimensi pembaharuan lainnya, seperti IPM, tenaga kerja, kenakalan remaja, darurat narkoba, dan juga sejalan dengan 4 prioritas pelaksanaan pendidikan dan Kementerian Pendidikan dalam RPJM 2020 sampai 2024 yang diantaranya optimalisasi pembelajaran anak, perbaikan struktur kelembagaan, menggerakkan revolusi mental di masyarakat, dan pengembangan teknologi. Perencanaan pendidikan di NTB diarahkan pada pelaksanaan 6 pilar utama, yakni akselerasi standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang kedua, revitalisasi SMK. Yang ketiga, wajib belajar bagi usia 12 tahun. Yang ketiga, gerakan penuntasan buta aksara. Yang kelima, persemaian pemuda bintang yang sejalan dengan program pemerintah, yakni 1000 cendekia dan persemaian pelaku budaya dan kesenian daerah. Selain itu, pendidikan di NTB saat ini juga didorong untuk mampu menerapkan konsep merdeka belajar. Hal ini setidaknya bisa tercermin dari Renstra Pendidikan di tahun 2020 sampai 2024 yang disusun oleh Dinas Pendidikan. Hal ini merupakan arahan langsung dari Kemendikbud dalam rangka untuk mencapai tujuan atau visi pemerintah. Perencanaan pendidikan masih pada tahap awal, yang baru mulai berjalan dan belum menunjukkan hasil yang maksimal, terutama pada sekolah dasar. Perencanaan pendidikan yang ada pada sekolah dasar diantaranya ada dana BOS, program tahunan, kurikulum, silabus, RPP, dan lain sebagainya. Pada dana BOS sendiri bisa dikatakan hampir semua sekolah mendapatkannya, namun dalam penggunaannya sendiri bisa dikatakan belum hampir semua sekolah bisa merealisasikannya dengan benar. Dan untuk kurikulum, masih banyak sekolah-sekolah yang masih menggunakan dengan kurikulum lama, atau bisa dikatakan banyak sekolah di NTB yang masih belum menggunakan K13 atau kurikulum 2013 dengan serentak. Dan untuk program tahunan, RPP, dan lain sebagainya pun sama, bisa dikatakan belum terrealisasikan dengan maksimal, terutama pada sekolah-sekolah dasar yang ada di pelosok. Dengan begitu, perencanaan pendidikan di NTB terutama pada sekolah dasar masih sangat membutuhkan persiapan dan perbaikan lagi, terutama dari segi sistem, tenaga pendidik, dan lain sebagainya. Terima kasih. Mungkin cuma ini dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.